Oke teman-teman, banyak yang nanya ke gue gimana sih caranya track stand. Di konten yang kali ini gue akan ngebahas dan sharing gimana sih caranya track stand di fixed gear dan di road bike. Pagi cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Sesuai dengan yang tadi gue janjiin teman-teman, kali ini gue mau ngebahas gimana sih caranya track stand di fixed gear sama di road bike. Tapi sebelum gue ngebahas lebih lanjut, kalian bisa bantu support channel kita dengan klik like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Track stand itu apa sih? Sebenarnya track stand itu sebenarnya suatu teknik di mana kalian tuh ketika berhenti sepeda tuh kalian nggak perlu nurunin kaki. Jadi tuh konsepnya kalian tuh menjaga keseimbangan sepeda dan kalian gitu. Sebenarnya teknik track stand ini nggak cuman buat kelihatan kalian tuh keren di jalan raya ketika lagi nunggu lampu merah, tapi sebenarnya track stand tuh berfungsi kalian kalau mungkin temen yang suka ikutan balap kayak kriterium gitu, kalian bisa manfaatin skill track stand ini karena manfaatnya lumayan nih. Ketika start kan kalian mesti butuh waktu buat clip in kan ke sepatu. Kalau kalian bisa track stand berarti kalian tidak perlu lagi nyari-nyari clip. Jadi once kalian start, kalian bisa langsung kencang gitu kan. Kali ini gua akan jelasin pertama pakai fixed gear dulu ya. Jadi caranya sih gak susah karena fixed gear itu konsepnya kalian bisa goes maju dan kalian bisa goes ke belakang. Jadi kalian bisa ngatur tekanan kaki kalian maju atau mundur. Nah, dan pastikan posisi kaki kalian itu di arah jam 9 dan jam 3. Nah, kalau posisi kakinya udah dapet, nomor 2 adalah kalian harus latihan. Jadi skill ini nggak dibilang gampang enggak, susah juga enggak. Tapi once kalian sudah dapet sweet spotnya atau titik keseimbangannya, kalian udah pasti gampang banget deh. Kalian bisa aplikasiin teknik ini di semua sepeda. Jadi kaki di sini ada jam. Jadi kalau di gue karena kaki kanan yang dominan, jadi kaki kanan gue yang di depan. Jadi kalian bisa pakemnya tetap jam 9 dan jam 3 cranknya, tapi kalian bisa suka-suka kalian sih jatuhnya mau kaki kiri yang di depan atau kanan di depan, tergantung kalian kaki mana yang dominan. Tapi di kasus kali ini kaki gue yang kanan itu lebih dominan, jadi kaki kanan gue biasa di depan arah jam 3 sama jam 9. Jadi kalau fixed gear enaknya kalian bisa mundurin sama bisa majuin, jadi kalian bisa atur titik keseimbangannya, nggak perlu takut. Sama kalau bisa ketika latihan track stand jangan lihat ke bawah karena akan kayak ngedistract titik keseimbangannya. Jadi kalau bisa ngeliat depan aja, sometimes nggak usah terlalu gugup. Latihannya kalau bisa sih yang ada temboknya di sebelah sini, jadi once ada apa-apa kalian bisa pegangan. Sama kalau misalnya kalau kalian nggak pede pakai sepatu cleat, road bike atau MTB, kalian bisa pakai sepatu biasa dulu sih. Karena kan kalian bisa maju dan mundurin nih. Jadi kalian nggak perlu takut. Once udah dapet titik keseimbangannya, kalian juga nggak akan jatuh di begini-begini. Dan kalian bisa duduk juga, tuh ngobrol sama teman di lampu merah, gitu. Jadi intinya kalian mesti latihan dan kalian harus cari titik keseimbangannya, gitu. Kalau misalnya teman-teman tadi kan, kalau misalnya udah, aduh nanggung nih, ya kan, misalnya udah mau jatuh, kalian bisa either putar lagi, terus cari lagi posisinya. Kalau saya kan begini nggak bisa nih, kalau arah jam 6 sama jam 12 nggak bisa, karena dia harus bagi tekanannya ke depan sama ke belakang, jadi akan sulit kalau misalnya kakinya posisinya begini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai fixed gear, kalau mau belajar track stand, belajar aja langsung di arah jam 3 sama jam 9, langsung gitu aja. Jadi kalau bisa dibilang pakai sepeda fixed gear belajar track stand adalah metode yang paling gampang sih, karena kan kalian bisa mundur sepedanya diinjak ke belakang gitu kan. Yang paling sulit itu menurut gue pakai road bike, tapi sebenarnya konsepnya tetap sama.
arah jam 9 dan jam 3, terus kita tetap cari sweet spotnya sih di keseimbangannya. Kalau gitu kita langsung praktekin aja ya. Jadi yang tadi gue bilang, intinya sebenarnya sama. Kaki lo posisinya jam 9 sama jam 3 sama. Lo harus bagi keseimbangannya kan, pakai kaki kiri sama kaki kanan. Tapi yang bikin beda kan road bike itu kan kalian bisa coasting belakangan. Jadi kan kalian nggak bisa mundur ke belakang kan. Salah satu cara yang paling gampang adalah kalau kalian mau track stand di road bike, paling gampang kalian cari jalanan yang agak miring, jadi agak nanjak sedikit gitu, biar dapet si sepeda tuh jadinya kalau kita lepas ketika kita track stand, sepedanya tuh agak mundur, jadi ngebantu kita. Jadi si kaki kanan yang lebih ngontrol si sepedanya nih, yang lebih nekan ke depan, kaki kirinya jadinya ngebantu nahan pressure di kaki kanan nih. Jadi karena sepedanya kan udah mau mundur karena jalannya miring kan. Jadi kita lebih kalau pakai sepeda fixing nggak perlu main badan lah ya, maksudnya buat biar sepedanya mundur. Tapi kalau di road bike kadang-kadang kita harus bantu pakai badan biar sepedanya mundur. Sama jangan lupa teman-teman, harus kalian mesti sebelum lampu merah cari rasio yang paling enak. Kalau gue sih biasanya rasio paling kecil, depannya, belakangnya paling enteng. Nah, ini biasanya gue akan cari dulu nih spot jalanan yang agak mundur. Nah, once gue udah engage, gue langsung dapat biasanya sweet spotnya kan. Nah, jatuhnya kan ini gue bisa coasting nih. Lihat kaki gue agak, kalau gue mundur gini tuh gue bisa, sepedanya nggak kemana kan. Jadi kadang akan lebih gampang kalau misalnya kalian tuh cari jalanan yang agak nanjak, jadi biar sepedanya mundur. Nah, ini kan ceritanya yang tadi gue bilang kalau pakai road bike kan karena kita nggak bisa mundur ke belakang nih. Nah, ini gue tahu nih jalannya yang di sekarang nih yang di sana lebih tinggi. Jadi gue akan manfaatin tanah miringnya supaya sepedanya mau mundur. Jadi ini sepeda mundur nih bukan emang gue goes, jadi jatuhnya sepedanya emang mau mundur karena jalanannya miring. Gue tinggal pakai kaki kanan gue tuh buat nahan aja, sepatunya maju aja gitu. Tuh. Gitu. Pokoknya intinya sih untuk track stand kalian mesti latihan terus sih. Jadi coba nahan 5 detik gitu kan. Lama-lama kalian bisa fluid banget sih, nyatu sama sepedanya. Terus kalian bisa sambil ngadu sama teman, jadi biar kalian semakin termotivasi lah buat nambahin skill di atas sepeda kalian kan. Ngajak temennya, kita belajar traction yuk gitu kan. Karena benefitnya menurut gue gak cuma nambah lebih keren, tapi kalian bisa kalau kalian yang suka race, kalian bisa pakai ini teknik ini supaya pas hitung start kaki kalian udah ready, udah ke clip in, tinggal maju aja gitu. Nah teman-teman, masukan gue sih kalau misalnya kalian udah coba di lampu merah, misalnya udah pede di latihan di rumah, terus coba di jalan raya, kalau bisa ketika mau track stand pastiin dulu kalian di trafficnya jangan terlalu macet, karena kalau terlalu macet, kalau ada di depan objek gitu takutnya mati langkah, jadinya jatuh gitu. Jadi lebih baik di tempat yang sepi dulu, di jalan ya depan rumah gitu, terus yang ada temboknya, jadi kalian once lupa lepas klip bisa pegangan. Tapi ya kayak yang jatuh kayak gitu sebenarnya part of the game lah. Jadi saran gue tetap safety juga, jangan lupa, terus sama jangan terlalu paksa sih, enjoy aja proses pembelajarannya. Jadi ini nggak instan, gue juga cukup lama buat belajar, terutama yang di road bike. Tapi yang pasti ketika kalian latihan sedikit-sedikit kalian pasti makin di high. Nah, jadi itu teman-teman, tadi gue udah sharing gimana sih caranya track stand pakai fixie sama pakai road bike. Intinya sama, yang penting kalian harus latihan. Jadi ini nggak instan, step by step, dan kalian harus build confidence-nya supaya bisa nanti kalian jago di skill track stand di atas sepeda. Teman-teman mau dapat merchandise gratis dari Bike Spa? Nah, caranya gampang. Kalian bisa
posting progress trackstand kalian berupa foto atau video. Caranya post, ingat ya, post ya, jangan instastory, post foto atau video kalian ketika lagi belajar trackstand dan mention IG Bikespa dan gue Davidson supaya gue bisa tahu, dan orang yang beruntung berhak akan mendapatkan merchandise gratis dari Bikespa. Kalau kalian suka sama konten yang kayak gini, please klik like, subscribe, dan klik share, dan bagiin ke teman-teman kalian ya, supaya ilmu seperti ini, yang baik seperti ini, nggak berhenti di kalian aja. Jadi kalian bisa share dan memberi manfaat ke teman-teman lainnya. Dan kalau teman-teman misalnya punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. So, sampai ketemu lagi di konten bermanfaat dari Bikespa TV minggu depan. Bye!